A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabi thahirin, amma ba'du. Mas Ishak yang sangat kami muliakan, kami hormati, dulur-dulur semua jamaah ngaji Panguripan yang dirahmati oleh Allah. Amin. Tentu kita bersyukur bisa senantiasa diparingi pertolongan oleh Allah untuk istiqomah ngaji. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa besar begitu. Karena ya kita ini nuwun sewu, umur itu enggak tambah kurang, tapi tambah akeh. Kalau sudah tambah banyak ya tentu dengan titik mati itu tambah dekat cedek. ya, Masya Allah. Makanya ojo meliti terus begitu. Sudah saatnya kita ini kembali kepada Allah begitu. Ya dengan ngaji begini. Nggih, dengan ngaji begini. Dan Masya Allah, Rasulullah itu ya memang selama hidupnya ya ngaji. Ngajinya ke Allah, ke malaikat Jibril, kan begitu. Rasulullah itu ya. Kan sepanjang hidupnya. Karena memang Al-Quran itu turunnya nggak satu gebok langsung, tapi di apa bahasanya? Munajaman gitu ya. Nggih, dicerit-cerit sama Allah. Jadi Bertahap. ya seringkali ketemu dengan malaikat Jibril dan Rasulullah mengaji Al-Quran dengan beliau dan lain sebagainya. Masya Allah. Dari sekian ayat yang ada di dalam Al-Quran, kurang lebih 6.000 sekian ayat kan begitu. Kita sering lupa dengan ayat yang terakhir turun. Orang seringkali mengingat ayat pertama yang turun, kan begitu. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra itu. Tetapi sebenarnya ada ayat terakhir itu yang menjadi penutup dari 6.000 sekian ayat Al-Quran dan menjadi penutup dari 30 juz ayat di dalam Al-Quran. Itu yang perlu kita pelajari begitu ya. Kita ambil pelajarannya. Ayat itu adalah surat Al-Maidah ayat 3. Surat Al-Maidah ayat 3. Jadi Al-Maidah ayat 3 itu adalah ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah. Ayat ini turun ketika Rasulullah itu menyampaikan khutbah wukuf di Padang Arafah. Jadi turunnya ya pada bulan Dzulhijjah kemarin itu. Ayat itu berbunyi, ini saya ambil potongannya karena memang agak panjang. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ini ridho Islam menjadi agamamu. Ketika Rasulullah menyampaikan ayat ini di saat khutbah wukuf di Padang Arafah, para sahabat kabeh niku senang. Semuanya. Semuanya. Karena bagi para sahabat secara umum Islam itu sempurna. Dan sesuatu yang sempurna itu kan pasti membanggakan. Gitu? Omako api nemen. Itu pasti orang senang. Sempurna. Punya kendaraan kok api, seorang senang. Lah, ketika Islam ini disampaikan bahwa sudah sempurna, itu para sahabat nggih suwen. Alhamdulillah Islam ini sempurna, Islam ini sudah baik, Islam ini sudah mencapai puncak kejayaannya dan lain sebagainya. Masya Allah. Itu kebanyakan sahabat begitu. Tapi ada 2 orang sahabat itu yang punya pemikiran beda, yaitu sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Keduanya itu punya firasat kalau Islam ini sudah sempurna,
berarti sudah selesai tugas Rasulullah. Ya Allah. Itu berarti ya sebentar lagi Rasulullah ini akan kembali kepada Allah. Lu sahabat loro niki telung dino nangis mboten lereng. Gara-gara Rasulullah khutbah itu menyampaikan ayat yang terakhir. Ya. Lu liyane sowan. Nggih. Masya Allah, ditanya sahabat yang lain, wahai sahabat Abu Bakar dan Umar, sampean ini ya opo? Wong Islam ini sudah sempurna, kok sampean malah susah, malah sedih. Pirang-pirang dino nangis nggak leren-leren. Ya Allah. Apa jawab keduanya? Tahukah kamu? Ketika Islam itu sudah sempurna, maka nggak ada lagi tugas Rasul. Ya Allah. Itu artinya ya kita ini sebentar lagi akan ditinggalkan oleh Rasulullah. Masya Allah. Ya. Oleh Rasulullah. Nah, akhirnya karena sahabat yang lain itu nggak bisa menenangkan nangisi sahabat loro itu, sowan kepada Rasulullah. Ya Rasul, sahabat Abu Bakar Umar niki lho kok nangis mawon. Mboten saged kula kali sahabat liyane niku ngeneng-ngeneng. Dari Kanjeng Nabi ya celuk kongkon rene. Ditanya sama Rasul, ada apa sahabat Abu Bakar Umar? Ya Rasul, mungkin semua para sahabat itu senang mendengar berita informasi Al-Quran Islam telah sempurna. Tapi bagi kami, ketika Islam itu sempurna, maka berarti sudah dekat masa perpisahan kami dengan panjenengan. Ya Allah. Kata Rasulullah, iya bener, awakmu wong loro iki bener. Mengiyakan Rasul. Mengiyakan Rasul. Karena sebentar lagi saya juga menghadap kepada Allah. Jadi khutbah wukuf itu kan Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, dah Rasulullah wafat. Jadi setelah itu kemudian Rasulullah ya sakit segitu ya. Kemudian di bulan Maulid itu wafat. Masya Allah. Dan pada Muharram itu Rasulullah juga mengatakan terkait dengan puasa Tasu'ah hari ini yang orang-orang banyak melaksanakan. Itu Rasulullah ini dilapori para sahabat, ya Rasul, ini hari Asyura, hari Asyuranya. Ini semua orang Yahudi itu puasa. Hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Kata Rasulullah, jika kita masih ada kesempatan, tahun depan kita puasa tanggal 9-nya. 9 sebelum Asyura ya. Niatnya khilaful Yahud, agar menyelisihi orang Yahudi. Sehingga Rasulullah nggak hanya puasa Asyura tapi puasa Tasu'ah. Tapi ketika Rasulullah mengatakan itu, bulan Maulidnya sudah meninggal dunia, sehingga puasa Tasu'ah itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Tapi itu tetap sunnah, karena memang dasarnya adalah sunnah qauliyah. Sudah disampaikan oleh Rasulullah. Nah, sekarang kan banyak orang yang puasa Tasu'ah. Iya. Ya, tapi ya nggak tahu jamaah ini ono sing poso apa ora. Tapi saya yakin banyak. Walaupun yang nggak puasa juga banyak. Nah itu ya. Jadi Rasulullah akhirnya wafat pada bulan Maulidnya itu. Masya Allah, Rasulullah itu kalau mau wafat sudah tahu 3 bulan sebelumnya. Kalau jenengan itu gak ngerti. Kapan wafat? Nggak ngerti. Makanya ya kadang-kadang perasaan isi dawa umur. Masya Allah. Akhirnya tobat gak temenan. Ya Allah. Nah, kita kembali kepada ayat tadi bahwa Islam ini telah sempurna. Islam telah sempurna. Dan itu harus disyukuri. Kalau di dalam bahasa Al-Quran, orang itu harus bersyukur. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, kami sudah ditunjukkan oleh Allah untuk beragama Islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Seandainya kami tidak ditunjukkan oleh Allah kepada Islam, ya kita ini enggak iman. Enggak iman. Jadi kita punya iman, punya Islam ini semuanya adalah apa namanya? Nikmat dari Allah begitu.
Masya Allah. Nggih, nikmat dari Allah, pemberian Allah. Nggih, nggih. Tutup pemberian Kita. Kementerian Agama. Nggih, nggih. Pemberian Allah. Nggih, nggih. Masya Allah. Ya bukan karena Usaha kita ya. enggak usaha kita, juga bukan karena pembelajaran dari kiai ustadz, Masya Allah. tapi semua dari Allah. Nggih. Semuanya dari Allah. Hmm. Makanya tugas para ulama itu sebenarnya ya memberikan ilmu saja, nggak bisa memberikan hidayah, Nggih. nggak bisa. Nggih. Mboten sakit ya. Boten sakit, Walaupun seorang wali begitu ya. enggak boten sakit. Masya Allah. Ayatnya pun jelas. Jadi wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Orang itu nggak akan pernah bisa Islam, iman kecuali atas izin Allah, begitu. Ngono kadang-kadang enten wong guru apa ustaz Nggih, nggih. ngulang murid wancet goblok nguwah. Ngamuk-ngamuk. Awakmu diulang pancet goblok. Nggih, nggih. Dia lupa, dia itu hanya menyampaikan Saja nggih. Nggih. Sing dadekno pinter ilmune mlebu ya Gusti Allah. Nggih. Ana ana guru ngamuk, ustaz ngamuk, itu ya stres itu namanya. Nah, nggih. Karena Ya sungguhnya Allah. yang memberikan hidayah, mancepno ilmu nang ati ya Gusti Allah. Nggih, nggih, nggih. Ya kayak Romiya Imam dan guru-guru kita semua di Al Victory hanya menyampaikan. Nggih. Makanya kan penerimaan jamaah itu beda-beda. Nggih. Ono sing ilmune mancep, Nggih. gitu. Ono sing yo mancep ngono ae. Nggih. Ono sing ngiwil-iwil. Enten sing belas gak mlebu. Ngono ya enten. Ngambang. Nggih, nggih. Ya Allah. Enggak sampai menyentuh relung hatinya. Nggih, nggih. Ya Allah, enten sing dijelasno ngeten iki paham. Nggih. Enek sing pahami setengah. Nggih. Enten sing belas gak paham. Wong ngrungokno ambek merem mripate. Radio muni. Tapi mripate turu. Ya Allah. Nggih beda. Nggih. Karena yang menancapkan ilmu itu adalah Allah. Makanya kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Masya Allah, penyusunnya itu Insya Allah. banyak toh nggih, Nggih, nggih. yang harus diperhatikan ketika seorang santri golek ilmu itu. Nggih. Fokus begitu. Jadi Allah yang memberikan itu semuanya. Makanya betul-betul harus disyukuri. Nggih. Nah, kalau kita sudah Islam, sudah iman, itu yo sapi. Nggih, nggih, nggih. Tapi ada konsekuensi yang harus dilakukan. Itu lagi. Nggih. Gak kok mari sadat terus gak lapo-lapo. Apa konsekuensinya? Satu, al istislamu lillahi bitauhid. Nggih. Yang pertama itu menyerahkan diri kita ini kepada Allah dalam konteks tauhid. Urip kula panjenengan niki sing duwe Allah. Nggih, nggih. Mati kula panjenengan sesuk ya kembali kepada Allah. Maka wis bener ikrar kula panjenengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya Allah, urip kula, mati kula, ibadah kula niki namung kangge panjenengan. Iku wis bener omongane. Tapi kadang sikap perilakunya beda. Nggih, nggih. Ya yang dimaksud al istislam lillahi bitauhid iku wis sak bongkoan. Pasrah bongkoan. Nggih, ucapane nggih, atine nggih, prilakune ya nggih. Nggih, nggih. Jarine ngomong ngulon. Tibae kok malah ngetan. Lho kan enten ngoten niku. Nggih, nggih. Jarine inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Kok sik mendem. Nggih, nggih, nggih. Jarene uripe niku nggone Allah. Nggih. Kok sik gak manut. Nggih. Nah itu lagi. Kita ini pasrah. Apapun yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau ilmunya Romoya Imam sering menyampaikan, yakini itu sebagai satu hal yang terbaik buat kita. Gitu. Kita ini nggak usah ingin menjadi orang lain, itu jangan. Nggih. Belum tentu kita mampu begitu lagi. Karepe kula panjenengan sing gak duwe jabatan kan. Ya Allah, urip indah niyo. Duwe jabatan. Nggih, nggih. Direktur PLN. Misal. Wah,
sugih setrum iku. Nggih. Duit akeh. Misalnya. Nggih. Jangan begitu. Karena bisa jadi direktur sekarang kuat dengan ujian. Kula jenengan dadi bablas. Rusak kabeh. Rusak kabeh. Kesetrum malah. Iso salah kesetrum. Ya Nggih, gak usah. Kita ini berpikir menjadi orang lain. Nggih. Kadang orang itu berpikir enak yo tadi Romo ya Imam Hambali, pondoke gede, Nggih, nggih. omahe tingkat, mobil mewah, enak. Ya coba tadi yo. Ini gak stres dewi. Bukan makomnya begitu. Iya, nggih. Nggih. Orang itu kan hanya pinter angan-angan, tapi nggak tahu fakta yang dialami kan Nggih. begitu. Apalagi kula jenengan mikir dengan tirakati mulai cilik. Lah kula jenengan poso Senin Kemis kadang-kadang kayak bolong. Itu loh, masya Allah. Ya jadi diri kita sendiri. Kita mampu melakukan apa itu yang dilakukan begitu. Gak usah panjenengan pingin tadi koyo Mas Isa, wis gak usah. Oh sambutan RT ndredeg dadi Mas Isa. Jadi diri sendiri kan begitu. Cara bahasa Inggrisnya apa? Be yourself gitu ya. Ya iku. Jadilah diri sendiri. Jangan ingin jadi seperti orang lain. Kalau kita ingin jadi seperti orang lain, ya ikhtiar agar memiliki kemampuan seperti orang itu. Kalau ndak akhirnya tadi angan-angan tok. Itu dalan mlebuni setan yang sangka niku. Masyaallah. Akhirnya urip niku seandainya kan begitu. Misalnya bojoku Luna Maya. Lapo? Tonggo rondo sebelah tuwek gak kena-kena Luna Maya. Ya Allah. Jadi al-istislamu lillahi bitauhid. Kita ini pasrah kepada Allah sebagai konsekuensi ya syahadat kita. Gitu loh nggih, masya Allah. Wis gak usah kita ini melihat orang lain, pengen jadi orang lain. Jadi diri sendiri. Jadi seorang hamba yang hatinya memiliki kualitas hati yang kepasrahannya itu totalitas. Itu wis apik munggone Gusti Allah. Enggak usah jadi orang lain. Jadi diri sendiri yang dimana hati kita ini pasrah betul kepada Allah. Wah, itu wis emas munggone Gusti Allah. Siapapun begitulah. Allah itu enggak lihat status sosial panjenengan kali. Apa presiden, apa dudu, apa pejabat, apa enggak, sugih napa mboten. Gak dilihat sama Allah. Yang dilihat itu kepasrahan kita. Al-istislamu lillah. Kepasrahan kita kepada Allah. Itu yang dilihat. Sehingga kita ini merasa tenang begitu. Mengapa banyak orang bertauhid dengan Islam artinya gak tenang? Itu. Ia belum sepenuhnya bisa melakukan al-istislamu lillah. Ia enggak sepenuhnya bisa pasrah kepada Allah. Gitu. Enggak bisa pasrah. Sehingga urip niki ngersulo. Masyaallah. Kan begitu. Masya Allah. Wong niku nek wis kadung gak nrimo kari kehendaknya Allah, sumpek. Wis api-api alis njelirit dikerik. Digambar dhewe. Nggih ta? Nggih. Engko waya ditabro bayu ilang, gambar maneh. Digambar. Jarno begitu. Kan wong wedok-wedok niku masyaallah. Kan wedok sing biasa. Wong lanang kan mboten ngeri. Mboten. Nggih, angkane kadang-kadang ngrambut wong wedok wangel niku. Iya, wis ana contone. Wong Gusti Allah mawon takdire dilawan. Jika ya alis dikerik omane kula jenengan ngramut malah gak iso. Diwalik. Guyonane wong-wong itu begitu. Nggih. Masyaallah. Wong lanang iku angel ngramut wong wedok. Nggih. Kayak Gusti Allah alis wis apik dikerik omane kula sampeyan wong lanang. Jadi itu nggih. Yang pertama konsekuensinya itu al-istislamu lillahi bitauhid. Itu betul-betul nggih harus dilakukan. Nggih. Yang kedua,
konsekuensi dari keislaman kula panjenengan adalah wal inqiyatu lahu bitta'ah wal ubudiyah. Al inqiyat lahu bitta'ah wal ubudiyah. Kalau sudah kita ini ngaku Islam, ya kudu taat ibadah marang Allah. Ngakuni Islam, sunat nggih cara Islam, rabi nggih cara Islam. Tapi gak gelem salat. Enten apa mboten? Nggih wonten. Wonten tanggane Benyamin tanya. Ya Allah. Masya Allah. Kuat. Sing gak gelem ibadah niku lho akeh. Padahal fisiknya itu ya lengkap, sempurna. Tapi gak gelem nglakoni ibadah. Waya poso Ramadan, awan-awan rokokan. Duit akeh. Properti nggih akeh, sopik duit miliar. Nggih. Budal ngulon kaji. Murah lho gak gelem. Abot nggih. Abot. Ya Allah. Jadi terkadang konsekuensi seperti ini dilalaikan begitu. Mboten purun nglakoni. Padahal ngakoni Islam. Ngakoni Islam. Ya Allah, itu sebuah distorsi di dalam beragama. Jadi meyakini Allah iku Tuhannya, dikongkon salat tapi mboten purun salat nggih. Malah pacari kadang-kadang sing ditaati. Lho temen lho Mas Isa. Wedi kali pacari. Wong tuwa niku jenenge ya Allah, ngongkon salat wangel. Nggih. Tapi di WA pacari, Mas pun salat zuhur. Waduh, lali. Ya tak salat. Padahal di WA tok. Mboten diseneni. Ya Allah. Wong tuane ngongkon salat bulet ae. Ngudang manuk nang kurungan. Ya Allah, barang dhewe pacare pun salat zuhur langsung mlayu ayunan jedhi. Ya Allah. Nggih mudo mlayune, Pak. Itu apalagi Allah. Ya Allah. Jadi makanya apa nggih? Kalau dasarnya orang ngelakoni perintah cewek itu sebab cinta, harusnya kepada Allah cintanya lebih besar. Lo cewek lu ngekei apa? Gitu? Hanya ngekei cinta. Lah Allah maringi kula panjenengan kehidupan. Allah memberikan kita makan. Allah nyandangi kula panjenengan. Allah memberikan kenikmatan yang enggak bisa kita hitung. Tapi kadang-kadang Allah memberikan nikmat yang begitu banyaknya. Ganti tak hati pacari lo gak lapo-lapo gak imangan yo enggak malah sampean sing diajani gitu. Tok hati ning pacari, tok hati malah nang pacar, tingki hati ten pacari. Nah nggih. Masya Allah. Itu kan berarti nafsu toh. Iya Allah. Makanya harusnya begitu kita cinta kepada Allah. Memang dasarnya semuanya harus cinta. Kalau orang itu sudah cinta, dikongkon lapo yang gitu. Kongkon lapo yang enteng. Nggih. Tulus nggih. Lah nggih ya Allah, Gusti Allah sing maringi sembarang kalir gadinut. Padahal kongkon salat tok nih. Pacare ya apik jane wong kon salat tok. Masya Allah. Makanya ya ibadah gitu lagi. Apa yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan. Tapi sakjane. Nek diangen-angen men ya wis apik, Islam tok iku wis apik. Walaupun gak salat misalnya gitu. Mengapa Indonesia ini disebut sebagai negara Islam terbesar di seluruh dunia? Ya termasuk onone wong gak salat tapi Islam itu. Barokahane mereka. Tapi menawi di napa bahasan di golek sing salat temenan ya hanya pirang persen sing berkualitas. Gitu Mas. Ya wis api Indonesia kayak sing Islam walaupun gak salat. Karena ya itu tadi akhirnya punya sebutan bahwa Indonesia negara terbesar muslim sedunia. Kan keren itu keren. Ya walaupun ditakoki mungkin 30% gak salat. Tapi sapi.
Karena memang syiar itu juga penting begitu loh. Mayoritas itu penting. Mayoritas itu penting. Betul. Makanya wis diramut mawon wong sing ngono iku. Cuma ini kan nasihat untuk diri kita gitu. Jadi pokok arek pengen nglakoni api Islam, ya diramut karena mayoritas itu penting. Karena ketika Islam itu minoritas, panjenengan tinggali di berbagai negara. Mereka dizolimi. Masya Allah. Makanya mayoritas itu apa? Penting. Gak apa-apa lah, gak salah-salah dede. Mungkin si proses begitu gitu. Ya tetap didungakno dan kita bangga punya kawan-kawan yang Islam walaupun mungkin ngapunten belum sholat. Jangan dijauh. Ya tetap dikancani, diramut sing sae. Nah, itu kearifan di dalam beragama. Ojo malah dimusuhi. Tinggi. Ana tangga gak gelem sholat. Awakmu iki Islam gak gelem sholat. Kafir. Iku hake padha ya kafir. Jangan begitu. Ya Allah. Ono wong kait belajar sholat nang masjid. Nandi ajenge jamaah. Hati-hati salah malah dosa mlebu neraka. Ya mulai maneh nggo sandali jamaah sama masjid. Iya. Wis karuan dosaku tambah akeh. Nggih. Jadi itu lagi bahasanya ya kita ini punya konsekuensi beragama. Jadi yang pertama istislam, kemudian al-inqiyad lahu bitta'ah. Nah, yang ketiga al-ittisafu bi sifatil muslim. Konsekuensi yang ketiga ketika kita ini jadi seorang muslim, memiliki sifat jadi seorang muslim. Itu nggih. Sebab ada orang yang ngaku Islam tapi nggak ada sifat muslimi. Apa sifat muslim? Secara sederhananya begini, Rasulullah mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, tentu ini konteksnya kehidupan sosial. Orang muslim itu adalah orang yang dimana muslim lainnya itu selamat dari lisan dan perbuatannya. Artinya apa? Orang muslim itu orang yang tidak mau menyakiti orang lain walaupun dengan lisannya, apalagi perbuatannya. Makanya orang muslim sejati itu orang yang baik secara hati, secara pikiran dan perilaku. Ketika ada orang yang ngaku muslim tapi sik seneng usil karo tanggane. Itu nek didilok dari sini, gak batik Islam. Ya Allah, astagfirullah. Benci karo tanggane sampai omahe disawat ae. Nggih. Disawat oyo. Nggih. Ya Allah, didukunno, golekno kembang macam-macam ben gak kerasa. Itu bukan seorang muslim. Mengapa? Karena kita masih usil dengan orang lain. Itu lagi. Jadi sebenarnya implikasi ibadah kita, tauhid kita itu di sini. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kita ini selamat tangan kita, lisan kita, perilaku kita dari menyakiti orang lain. Itu nih. Masya Allah. Ini gurung yang besar-besar loh kriminalitasnya. Ini apalagi ngerampok, membunuh orang. Masya Allah. Oh, itu malah belas kaino Islami itu. Badan Islam. Apalagi kita ini dengan ucapan saja nggak boleh menyakiti orang. Apalagi sampai menghilangkan nyawa orang. Naudzubillah. Itu yang loh, persepsi Islam yang seperti ini harus dibangun begitu. Harus dibangun. Karena memang Islam itu adalah agama yang damai. Darussalam. Agama yang membawa kedamaian sehingga orang itu akan nyaman dengan Islam. Masya Allah. Orang non muslim itu nggak mungkin melihat Islam dari Al-Quran. Nggak mungkin lihat Islam dari hati. Semua codok gak iso. Tulisan Arab. Tapi mereka melihat Islam itu dari siapa? Perilakunya. Dari perilaku orang Islam. Banyak orang benci Islam non muslim karena melihat
perilaku orang Islam Nggih. sing cuwahat misalnya, yang senang melakukan teror yang terjadi pada waktu yang lalu. Jadi akhirnya stigma Islam itu juga negatif. Ya Allah, makanya kita ini dalam kehidupan ini harus menunjukkan bahwa Islam ini betul-betul rahmatan lil alamin. Nyaman buat siapapun, buat orang Islam gini nyaman, buat orang non muslim gini nyaman, buat siapapun nyaman. Itu Islam. Itu Islam. Kula panjenengan ibadah itu api. Sholat teku, poso teku. Tapi kalau benci sama orang, itu ya gak pakai HP. Nggak termasuk yang ketiga ini ya. Tapi kalau hanya benci tak ya lumayan. Daripada kemudian keluar kebencian itu menyakiti orang lain. Gitu. Nah, kalau panjenengannya dibenci biasa mawon, gak usah baper nemen-nemen. Kalau ada orang benci kepada kita, tapi ia masih sholat dan lain sebagainya, ya wis bener begitu loh. Hati kita ya cobalah katakan, orang itu benci saya, ya bener wong saya ini akeh salahe. Saya ini akeh dosoi, menungsai panggonane luput. Tapi dia sholat. Iya ya bener. Berarti ia mencintai Allah. Wis bener lebih mencintai Allah dari mencintai saya. Wis ngono mawon. Kadang dibenci wong aku salah opo? Dosa opo? Dosa opo? Lho wong kok gak harus salah. Nggih. Wis biasa mawon. Orang membenci kita tapi ia tetap sholat itu wis bener. Wis bener begitu loh. Karena lebih mencintai Allah daripada mencintai kita sing panggonane salah. Ya Allah. Jadi dari sudut pandang kita yang dibenci lah. Nggih. Tapi jangan sampai membenci orang juga. Gitu, sebab itu menjadikan kotornya hati. Masya Allah. Nggih. Ya Allah. Makanya kehidupan dunia ini harus dipaisi dengan itu. Dan itu konsekuensi menjadi seorang muslim. Makanya kula panjenengan sing ngaku Islam tapi sik sering maido wong, wis nang lerenono. Daripada nanti bisa jadi loh Mas Isa, dicabut keislaman kita oleh Allah. Bisa jadi. Awakmu tak titipi iman, tak titipi Islam, tapi kok lisanmu sih rusak. Perilakumu kok sih rusak. Bisa jadi. Itu menjadikan apa? Sebab su'ul khatimah. Naudzubillah. Makanya kita ini dalam berislam ini satu, pasrah kepada Allah. Yang kedua, taat di dalam beribadah. Yang ketiga, al-muslimu man salimal muslimuna mil lisani wa yadi. Jangan sampai tangan lisan kita, perilaku kita menyakiti orang lain dalam bentuk apapun. Masya Allah. Begitu. Baik dulur Al-Victor, kita lanjutkan kembali dulur ngaji kita bersama guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Ikhwan MSI MPDI. Baik, ya ini sudah masuk beberapa pertanyaannya dan juga ini banyak ini. Boleh kita bacakan ya ini karena juga waktunya terbatas nih ya. Ada dari Bu Ana ini ya. Assalamualaikum, ngapunten Yai, Mas Isa ingin bertanya bagaimana caranya melupakan masa lalu yang sekarang mengganggu pikiran apalagi di saat ibadah. Umpamanya waktu sholat, ya, matur nuwun, ya ngapunten. Masa lalu. Nggih. Anak lagune. Nggih, kita ini boleh misalnya meratapi masa lalu begitu. Tapi ojo terlalu begitu. Karena itu akan melemahkan psikis kita. Termasuk motivasi di dalam beribadah. Nggih, karena setiap orang pasti mungkin punya masa lalu yang gak baik. Tapi kalau orang terjebak pada masa lalunya, itu akan menjadikan orang malas. Misalnya orang mau ibadah atau mungkin orang mau beraktivitas, iling biyen-biyane sing gak bener itu. Akhirnya jadi malas begitu. Makanya orang itu perlu memiliki jiwa optimis begitu ya. Kita hidup ini untuk kedepannya. Ke belakang sudah kita lalui, gitu. Kadang kita ibadah, kadang boten. Tapi ke depan itu yang penting, karena ke depan itu menentukan
apa namanya amal buruk yang lalu dihapus napa mboten. Makanya kata Allah atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Mungkin yang lalu itu buruk, tapi kalau ke depan ini kita ngelakoni api, yang buruk itu akan dihapus dengan amal baik yang akan datang. Makanya fokus mawon ke depan gitu, nggak usah terlalu terjebak pada masa lalu. Termasuk mungkin persoalan atau problem masa lalu. Wis mari ya wis begitu. Enggak usah diiling-iling. Itu orang nggak bisa move on. Sudahlah kalau masa lalu sudah kita pernah jelek, ya wis mari. Kita taubati, nah ke depan ini kita tata sebaik-baiknya begitu. Itu saja nih bisa diatasi dengan al-istislam lillahi bitauhid. Ya wes sing biyen gimpun ke depan ini ayo ditoto bersama Allah dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Tetap ada harapan di kemudian hari. itu Islam ini yang ada hanya harapan. Nggak ada keputusasaan. Nah itu orang kalau sudah terjebak masa lalu akhirnya kadang putus asa. Iya betul kita, ya. Akhirnya kadang bunuh ke diri. Uang kendat ya gara-gara apa? Nggak punya masa depan. Iya betul. Nggak ada optimisme di dalam jiwanya. Akhirnya putus asa, hatinya lemah. Akhirnya ya sudah mengakhiri hidupnya. Flyover Wonokromo. Laopo begitu ya Allah. Ya tetap kita gak boleh suudzon. Tapi itu satu pelajaran begitu ya. Betapa orang itu kalau sudah pikirannya wis sumpek notok. Itu akhirnya pilih cara-cara yang bukan diridhoi oleh Allah. Itu pecel sih enak. Gitu. Langge ya Allah. Ya Allah. Gedang goreng ya sik gurih. Kok yo gantung nang flyover iku lho opo. Iku wis urip ngono tak tuturi arek. Wis kadung mati. Masya Allah. Harus optimis begitu. Aja terlalu sumpek dengan masa lalu pun dah. Wis biye wis kelakon kok lha opo diiling-iling mawon. Yang penting kita taubati, kita tata ke depan itu bersama Allah dengan yang lebih baik. Masya Allah, baik Yai, karena waktunya juga terbatas nih Yai. Setelah mungkin kita bisa tutup dengan doa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya diparingi sehat. Amin. Senantiasa dirahmati oleh Allah, khususnya kedua orang tua kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan derajatnya di sisi Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'ala minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa alikal balagh la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mas Ishak, pangapunten tulung semua. Lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.